Yang kedua, memangnya Indonesia lolos ke Piala Dunia nggak ada dampak politiknya? Ya pasti ada lah. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Ini momentum yang terbaik yang harus diambil, jangan disia-siakan. Karena Arab tidak lebih baik dari kita, Irak tidak lebih baik dari kita. Jadi menurut saya jangan tunggu ronde 5, selesaikan besok di Jeddah. Sampai pada sesi terakhir rakyat bersuara. Saya mulai dari Bung Anton Sanjoyo. Terkait dengan besok, silakan apapun yang ingin disampaikan. Tapi kurang lebih 2 menit lah. Ya, besok itu udah sebetulnya kalau kita bicara dari tahun 86 yang Indonesia sedikit lagi bisa ke Piala Dunia, ini sebetulnya sudah sedikit lebih maju dalam konteks yang agak berbeda. Karena kan waktu itu Indonesia harus lawan Korea, kemudian 2 kali ya home and away, kemudian lawan Jepang home and away. Jadi 4 pertandingan. Sekarang tinggal 2 pertandingan, 2 kali 90 menit. Jadi ini udah posisinya udah jauh lebih maju dari 86. Itu poin plusnya. Poin kedua adalah Indonesia ini posisinya underdog. Posisi underdog itu jauh lebih nyaman ketika nanti bertanding. Mental lebih plong sebenarnya. Lebih plong, lebih. Jadi saya setuju dengan Christian, ini pressure-nya ada di Arab Saudi. Mereka udah dengan semua DP yang mereka berikan, semua pressure, semua tekanan yang diberikan kepada Indonesia, mereka dalam posisi yang lebih tertekan. Kalau Indonesia bisa bermain lebih lepas, tidak terpengaruh oleh keputusan kontroversial yang kemungkinan besar akan datang dan merugikan Indonesia, dan tidak terpengaruh, peluang Indonesia menang cukup besar. Kalau terpengaruh, ini akan menjadi sinyal bahaya. Tapi mudah-mudahan karena pressure-nya tinggi ke Arab Saudi, dan Indonesia kan sudah ada katup pengamannya. Erick Thohir sendiri mengatakan sebetulnya target lolos itu bukan di 2026 kan, di 2030 gitu loh. Itu kan katup pengaman. Jadi kalaupun sekarang katakan dikerjai, tidak lolos dan segala macam, ya udah ada jalan keluarnya untuk excuse gitu loh. Dan itu bukan hal yang aib juga, bukan aib juga kita tidak lolos ke Piala Dunia, itu bukan aib gitu loh. Jadi main tenang, main biasa, keluarkan semua kemampuan, udah main yang bahagia aja, main happy, ya mudah-mudahan hasilnya positif. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang non teknis. Saya kira-kira. Oke, baik. Ke Atin, silakan. Ya kalau dari aku sebagai pemain ya pasti ada pressure ya sebagai pemain. Tapi kita nunjukin aja di lapangan, bener main happy, enjoy, jangan dipikirin yang lain-lain. Makanya setiap tesnya itu kalau di aku dibatasin untuk main sosmednya. Jadi kita biar fokus untuk... Handphone nggak disita kan? Handphone nggak disita, tapi emang ya kita kan sudah dewasa gitu kan. Jadi pahamlah mana yang harus diawasi, mana yang enggak. Tapi dulu emang selama tesnya itu HP ditaruh gitu, dikumpulkan. Tapi untuk sekarang enggak. Jadi sebagai pemain cuma untuk fokus dan main yang terbaik untuk Indonesia dan diri sendiri. Oke, baik. Silakan Bung Christian. Dari saya ya pertama mudah-mudahan kita menang besok. Amin. Buat pemain ya lepas di lapangan. Jangan terlalu takut lawan Arab. Dan mudah-mudahan konsentrasi penuh. 90 menit, 100 menit yang kita harus main, harus konsentrasi penuh. Dari 1 menit sampai selesai pertandingan. Karena biasanya di menit terakhir juga terjadi, kadang-kadang terjadi sesuatu yang kita nggak mau. Jadi mudah-mudahan ya itu adalah sukses dan menang. Oke. Bung Akmal. Ya, dengan segala masalah non teknis yang tadi disebutkan, saya masih meyakini inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Dan 2 kali disebutkan. Betul. Dan yang menurut saya adalah yang kita perlu belajar dari kemenangan kita 2-0 melawan Arab Saudi di babak ketiga. Terakhir itu adalah kemenangan pertama. Bagaimana membuat para pemain Arab Saudi itu high defense. Ketika kemudian high defense kemarin berapa kali kemudian bisa lewat oleh pemain-pemain Indonesia. Saya pikir
Patrick Kluivert tidak harus malu untuk belajar strategi dengan Sintayong gitu kan untuk bisa memenangkan pertandingan. Tapi Gimana Patrick Kluivert? Patrick Kluivert Jangan. tidak boleh malu untuk belajar dengan Sintayong untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi. Yang kedua, saya masih meyakini bahwa cocok logi yang saya sebutkan tadi itu akan pas buat Indonesia. 1938, 8, 2026, 2 tambah 6, 6, tanggal 8 kita main. Indonesia kondisinya dulu sama, pelatihnya Belanda, pemainnya juga banyak mayoritas berdarah Belanda. Saya masih meyakini kita bisa memenangkan pertandingan ini ya. Kalau kemudian orang tanya melawan Arab Saudi, saya yakin kita bisa memenangkan pertandingan. Berapa skornya? Ya, masna wasulasa waruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi kalau bisa 2-0, 3-0 atau 4-0, tapi kalau nggak mampu cukup 1-0. Besok kita ambil Bung Akmal sebagai penerjemah ya, antara wasit dan pemain Arab Saudi kalau ada gitu. Kalau ada komunikasi khusus gitu kan. Silakan. Ya sebenarnya kalaupun nggak bisa menang lawan Saudi besok, peluang kita belum tertutup sih. Belum tertutup. Kenapa? Karena kita masih bisa potensi lolos ke round kelima nanti. Walaupun dengan sistem yang lebih kompleks. Kalau kita nggak jadi juara grup, kita mesti lawan runner up dari grup sebelah, yang menang baru ketemu lawan konfederasi dari yang lainnya. Tapi kalau saya merasa Indonesia harus lolos ke Piala Dunia. Harus lolos, harus menang. Kenapa? Tadi Mas Joy bilang bahwa targetnya kan 2030, bukan 2026. Tapi kita nggak usah mikir yang jauh-jauh gitu. Kita nggak tahu kondisi nanti gimana 2030. Kita nggak tahu iklim sepak bola kita gimana. Kita nggak tahu PSSI kita gimana. Kita kan nggak tahu. Jadi daripada kita ngambil resiko yang nanti kita nggak tahu, kita nggak bisa lihat. Sekarang ada peluang terbaik kita untuk lolos ke Piala Dunia. Depan mata. Ya. Dan kayak tadi kita udah sempat diskusikan, sepak bola urusannya bukan cuma urusan sepak bola. There are so many things at stake di sini. Ya. Ini kita sebagai bangsa, sebagai negara, kita butuh kebahagiaan. Kita butuh kegembiraan. Dan juga persatuan. Dan persatuan. Iya. Itu satu hal. Yang kedua, memangnya Indonesia lolos ke Piala Dunia nggak ada dampak politiknya? Ya pasti ada lah. Pasti Apa ada. tuh? Pasti ada. Apa ada mau sebutkan nggak? Atau Anda berani sebutkan nggak? Saya pancing nih. Tentu saja. Saya rasa sih nggak ada salahnya. Kalau nanti Indonesia lolos ke Piala Dunia di zaman pemerintahan yang sekarang, itu kan prestasi. Nggak pernah terjadi sebelumnya kan? Sebaliknya? Ya kalau sebaliknya, kalau nggak lolos, ya emang kemarin-kemarin juga nggak lolos gitu kan kira-kira. Tapi poin saya adalah, Kirain mau nyebut siapa gitu nggak? poinnya adalah, kalau itu nama Pak Rosrio aja. Poin saya adalah bahwa ini kesempatan terbaik kita lolos ke Piala Dunia. Jangan sampai tersia-siakan. Kita nggak tahu nanti momentum kayak gimana di 5 tahun lagi, 4 tahun lagi. Jadi harapan saya sih mau 1-0, bawa 2-0, mau 3-0, mau bawa possession kita cuma 10% lawan 90%. Yang penting kita lebih banyak bikin gol, kita menang, kita lolos ke Piala Dunia. Oke. Silakan. Oke, tadi udah disebutin ada ronde 5, ada playoff 2 kali, lawan runner up, ada playoff konfederasi. Jalannya masih panjang. Cuma menurut saya momentum terbaik itu adalah ronde 4 ini, tanggal 8 dan 11 ini. 2 pertandingan itu mendingkan menangkan. Apapun hambatannya, apapun obstacle-nya yang tadi kita uraikan, realitas ada non-tenis, tetapi menurut saya ini adalah partai final dua-duanya. Jadi kalau final do or die, attitude-nya, sikapnya harus beda. Kenapa harus dimenangkan? Bukan saya sepakat dengan syahwat banyak publik bola yang pengen ke Piala Dunia, bukan itu. Saya punya analisis pandangan sepak bolanya, tetapi sebagai bangsa saya juga akan sangat bangga Indonesia ada di Piala Dunia 2026. Cuma saya bicara tentang technically sepak bola. Ini momentum yang terbaik yang harus diambil, jangan disia-siakan. Karena Arab tidak lebih baik dari kita, Irak tidak lebih baik dari kita. Jadi menurut saya jangan tunggu ronde 5, selesaikan besok di Jeddah. Menangkan itu, prediksi saya kalau linier mungkin seperti biasa, ya mungkin draw 1-1, 1-0. Tapi saya mau ekstrim, kalau menang, kalau nggak 2-1, 3-1. Karena dalam sepak bola selalu terjadi yang ekstrim. Jadi saya mau arahin ke situ dan saya berpikir dua-duanya dimenangkan. Dua-duanya dimenangkan. Kenapa? Karena waktu September. Dan mungkin, sangat mungkin itu. Karena waktu September saya lihat sebuah cara bermain yang sebetulnya kelihatan kuat. Kelihatan ya
kuat lah gitu loh. Contoh kan waktu September nih yang terakhir lawan Lebanon babak pertama, Dinjem bek kiri, JIZ, Kevin Dick duet center back, ada Jacob Sayuri. Yang menarik adalah saya menduga Calvin Verdong akan ditaruh sebagai gelandang bertahan bareng Joy Pelupesi. Di depannya bisa Ricky Kambuaya atau Tom Hai. Di sebelah kirinya ada Beckham, di sebelah kanannya ada Emiliano Jonathan, strikernya ada Mauro Gilstra. Sebagai backup ada Ole Romaini yang katanya sudah mulai mendekati pemulihan meski sejak Agustus dia tidak main kompetitif. Tapi dia tetap disertakan, kenapa? Karena dia dianggap faktor X yang selama ini adalah pasal yang menutup lubang kekurangan striker di timnas kita. Jadi clear kan, lengkap bahwa saya mau di ronde 4 ambil momentum terbaik ini. Formasi tadi saya udah lihat, cara bermain. Yang kedua prediksinya saya agak ekstrim. Kalau nggak 2-1 menang 3-1. Oh, luar biasa. Amin. Bung Roy Suryo, silakan Mas Roy. Baik, saya mungkin tidak terlalu bicara soal teknis, tapi bagaimanapun juga sepak bola adalah olahraga yang bisa menyatukan kita. Apapun kita dari mana berada, sepak bola menyatukan. Dan harusnya Bang, saya berkali-kali mengatakan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga harus bersikap. Saya pakai baju ini Bang Aiman, itu juga baju khas di Kemenpora. Ini baju binaan, pemuda binaan, dan itu menunjukkan olahraga. Hanya kebetulan ini karena tadi yang dicari bolanya ketelingsut, ya ini adanya adalah permainan bola juga, tapi basket. Tapi artinya apa? Ini kita bersama-sama ya, dalam persatuan itu harus ada semangat bersama. Dan yang paling penting adalah juga kita juga harus ingat bahwa persatuan Indonesia itu memang sudah ada sejak zaman pujangga dulu, kita itu mengatur, dan itu ada di wayang. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Yang namanya bola ada juga di pewayangan yang namanya cakra bola. Kita lihat Garuda terbang jauh sampai ke Jeddah nantinya. Dan yang dihadapi adalah pasukan elit. Wah, dari Arab Saudi dan kemudian dengan wasit dari Kuwait. Mereka sudah didukung pasukan gajah. Gajah artinya bukan nggak punya ijazah lain itu. Ya. Nah, itu gajah adalah pasukan kuat. Tapi yang namanya burung, Mas Aiman, insya Allah Indonesia tetap bisa menang lawan gajah. Ingat cerita Gubernur Abraha yang berusaha menyerang Ka'bah. Kemudian burung-burung ababil ini menjatuhkan batu-batu panas dan gajah. Jadi pasukan kita, skuad kita, nanti yang dimulai dari, apakah itu mulai dari lini paling belakang, Martin Paes, Emil Audens, Erdano Ari, sampai juga dengan para pemain yang ada di depan, Egy Maulana, Jacob Sayuri, Ole Romano, Mauro Silva dan lain sebagainya. Tetap terus berjuang maju ke depan. Saya nanti akan gambarkan yang lebih lengkap. Yaitu dengan apa? Dengan dulu yang dalam dunia wayang itu ada perang namanya Baratayuda antara Pandawa dan waktu itu adalah melawan Kurawa. Ya, tapi di tengah-tengah ada juga yang lagi nyanyi-nyanyi ini. Fa. Sama bapaknya lagi bingung. Halo. Ini apa kaitannya Fufafa sama bola? Gak ada kaitannya makanya. Kamu ngumpet dulu. Ijazahmu lagi dipertanyakan. Semuanya ya bapak ya anak. Ya. Nah maka adalah ketika kemudian yang namanya pasukan Pandawa. Nah ini kita gambarkan sebagai PSSI Pandawa 5. Banyak banget yang kemudian pasukan baik. Meskipun ini harus melawan dengan yang namanya buto-buto jahat dari Kurawa. Nih buto-butonya jahat banget nih. Arab Saudi nanti akan kita pandai sebagai buto jahat. Salah satu butonya dulu pernah tampil di Rakyat Bersuara yang pakai wig macam-macam itu ya. Tapi insya Allah kalau memang niat kita baik dan mohon doa untuk seluruh rakyat Indonesia, apapun perjuangannya itu adalah tim kita, itu adalah merah putih, itu adalah kemenangan rakyat Indonesia maupun kita kalah. Jadi bola harus menjadi persatuan Indonesia. Siapapun presidennya, siapapun pemerintahannya, insya Allah kita menang nanti.
Bumi goncang ganjing, langit kelap-kelap. Kanjeng Raden Multimedia Telematika Roy Suryo, KRMT maksudnya. Oke, terima kasih Mas Roy. Sepak bola bukan sekedar olahraga dunia, tapi juga kekuatan sebuah bangsa. Kita bangga Garuda berlaga, namun kita dahaga Indonesia Raya berkumandang di Piala Dunia. Mimpi dan ambisi yang pantas diwujudkan. Selamat berjuang Timnas Garuda, bobol gawang lawan. Inilah Air Rakyat Bersuara. Sampai jumpa pekan depan dan besok kita akan saksikan sama-sama di RCTI jelang selepas tengah malam, mungkin akan mulai sebelum tengah malam besok, dan kita sama-sama saksikan bagaimana tim Garuda kita membobol gawang lawan, dan itu adalah harapan kita semua. Sampai jumpa pekan depan.